Melihat secara langsung kondisi anak-anak yang terdampak stunting, gizi buruk dan rumah tidak layak huni, Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Syahdian Purbasiboro turun ke lapangan untuk memastikan sekaligus mensinkronkan data yang ada tentang tingkat stunting di Labuhan Batu Selatan. Kegiatan kunjungan ini berlangsung di 8 titik yang berada di wilayah Kecamatan Kota Pinang pada Senin 13 Oktober 2025. Wabub Syahdian Purbasiboro didampingi Ayu Safitri anggota DPRD Labusel, Camat Kota Pinang Hoirul Effendi Batubara, Wakapolsek Kota Pinang Kompol Tamsen Haro, Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perukim, Kapus Kota Pinang, Perwakilan Bank Sumut Kota Pinang, Babinsa Kota Pinang, dan Kepala Lingkungan. Hasil kunjungannya, Wabub Labusel melihat secara langsung kondisi anak-anak yang terdampak stunting dan gizi buruk serta sekaligus melihat kondisi rumah warga yang sudah tidak layak huni. Setiap kesempatan Wabub mendengar keluhan warga sekaligus memberikan arahan tentang hidup sehat dan bagaimana setiap orang tua bersikap dalam menjaga maupun merawat anak-anak mereka. Besar jiwa memberikan sama masyarakat. Jadi Bu, kedatangan Bu Puskesmas sama Pak Camat kemari. Saat di rumah salah seorang warga Tomutua yang tinggal di gubuk di tengah perkebunan sawit, Wabub merasa sedih karena ketidakmampuan Buk Regar secara ekonomi. Anaknya terpaksa putus sekolah. Saat itu Wabub respon cepat dengan menelepon PLT Kadis Pendidikan Labusel agar dapat menyelesaikan nasib anak Buk Regar yang putus sekolah itu. Wabub Syahdian Purbasiboro didampingi Camat Kota Pinang Hoirul Effendi Batubara dan Wakapolsek Kota Pinang Kompol Tamsen Haro di sela-sela kunjungannya mengatakan pada media, dari kunjungannya ke 8 titik rumah warga menemui keadaan yang variasi, seperti stunting, gizi buruk, pola asuh yang tidak baik dan kondisi rumah yang tidak layak huni. Karenanya, pemerintah harus dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam mengasuh anak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dan di kesempatan itu Wabub sangat berterima kasih kepada kader Posyandu dan berjanji akan memperjuangkan peningkatan honor mereka. Mengenai data stunting yang mengalami peningkatan dari 16% menjadi 22%, menurutnya perlu dikaji ulang. Sebab dirinya hakul yakin bahwa stunting di Labusel di bawah 10%. Kemungkinan pola data yang ada itu terdapat kerancuan, sebab dirinya dan tim telah keliling ke 5 kecamatan dan data 22% itu tidak relevan. Dalam konteks ini, pemerintah harus turun untuk melakukan data ulang terkait persentase stunting tersebut. Sayurnya ngambil ngeramban. Di belakang sama Minta sama orang. enggak, di depan aja saya. Tanam sendiri. Anak saya, Bi. Makan sayur aja sama. Kenapa kok makan sayur aja? Ya nggak ada ikan, nggak ada uang mau beli ikan, Pak. Yang semalam, Hari Minggu nggak pakai lauk. Sabtu, apa lauknya? saya aja, Pak. Saya terlalu. Ini kakak yang masih. Dia jarang makan lauk. Jarang. Sayur-sayuran aja. Bermacam ya. Jadi ada gizi buruk, ada stunting, ada tempat tinggal yang kurang layak. Kemudian ada juga yang pola asuh yang nggak baik. Artinya selain memang keadaan itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar lebih baik lagi mengasuh anak. Itu saya secara pribadi
terima kasih kepada kader Posyandu. Kader Posyandu saya lihat kerjanya berat, tapi imbalannya atau gajinya kurang. Jadi harapan kita tadi dari kader-kader Posyandu, nanti kita perjuangkan bagaimana caranya agar gaji atau imbalan itu ditambahi, karena sudah tidak layak lagi. Dari tadi kan ada bahasa ada peningkatan stunting dari 16% ke 22%. Ini bagaimana menurut Bapak? Setelah kita melihat ke lapangan, saya hakul yakin bahwa kenaikan kita dari 16 ke 22 itu kalau menurut saya hakul yakin stunting di Labuan Batu Selatan di bawah dari 10. Dari 10. Artinya apa ini? Artinya apa? Pola data dan sebagainya ini rancu. Saya sudah berjalan di 5 kecamatan di Labuan Batu Selatan ini. Saya tidak mengakui yang 22% tadi. Data harus kembali ke bawah, kemudian pemerintah harus benar-benar turun ke bawah, bisa membuktikan bahwa salah pendataan itu. Sementara Ayusa Fitri selaku anggota DPRD Labuhan Batu Selatan menambahkan, setelah turun langsung ke lapangan bersama Wabub Labusel terkait data stunting 22%, menurutnya tidak relevan. Sebab data yang ada dengan fakta di lapangan sangat berbeda. Menurutnya semua pihak harus terus berkolaborasi secara bersama untuk menekan angka stunting di Labuhan Batu Selatan. Beliau berharap semua program pengantisipasian stunting dapat berjalan sesuai dengan target yang telah dicanangkan dan di Labuhan Batu Selatan bebas stunting. Dalam kesempatan itu Wabub Syahdian Purbasiboro, Ayusa Fitri, Camat Kota Pinang, Wakapolsek Kota Pinang dan tim lainnya menyerahkan bantuan kepada warga kurang mampu berupa sembako, susu dan sekaligus pendataan bedah rumah. Yang pasti kita mendampingi Pak Wakil Bupati untuk langsung terjun ke lapangan melihat isu stunting yang ada di Labusel ini. Di sini gimana menurut Ibu? Tidak sesuai data sih menurut kita, kan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwasanya data yang tertera itu dengan real kenyataan yang turun di lapangan itu sangat berbeda. Semoga programnya selalu terlaksana dan masyarakat Labuan Batu Selatan tidak ada lagi yang namanya stunting. Demikian liputan kontributor Barak TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan.